SMP Islam Sunan Giri Salatiga berlokasi di Jalan Argowilis nomor 15 hingga 16 RT 1 RW 6 Dukuh Krasak, Desa Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Didirikan pada tahun 2012 oleh Pondok Pesantren Sunan Giri, sekolah ini awalnya berstatus sebagai SMP terbuka di bawah naungan SMP Negeri 10 Salatiga. Pada tahun 2015, SMP Islam Sunan Giri resmi mendapatkan izin operasional sebagai SMP Mandiri hingga saat ini. Berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Kepala sekolah Pak Agus baru mulai tanggal 6 Mei kemarin. 6 Mei 2024. Oh, berarti baru saja. Baru saja. Alhamdulillah. Baru 2 minggu lebih sedikit. Untuk visi misi dan tujuan sekolah? Visi misi terwujudnya peserta didik yang santun, berilmu, cerdas, berakhlak, berwawasan lingkungan dan kebinekaan global. Jadi walaupun ini SMP Islam, tapi kebinekaan globalnya tetap diambil untuk menghormati ya semua perbedaan dan sebagainya. Berilmu jelas, santun iya, berakhlak, apalagi Mbak dari Tuwin ya, berakhlak full karimah. Berwawasan lingkungan ini baru penataan. Jadi insya Allah nanti sama-sama menata lingkungan. Karena ada kegiatan yang ini kan basicnya anak-anak itu kebanyakan dari pondok pesantrennya. Nah, kegiatan di pondok pesantren pun juga ada yang lingkungan. Bagaimana gambaran manajemen di sekolah ini, Pak? Manajemen untuk kepala sekolah harus ada kompetensi. Kompetensi kepala sekolah itu ada kompetensi kepribadian, sosial, profesional. Kalau dulu ada kewirausahaan. Sekarang kewirausahaan masuk menjadi yang ketiga. Ini untuk manajemen kepala sekolah seperti itu dibantu beberapa lembaga TU. Jadi manajemennya yang kepribadian jelas kepala sekolah, itu kepribadian kepala sekolah, bagaimana membawa sekolah ini secara kompetensi pribadi. Kemudian untuk sosial kita itu hubungan dengan uang. Bahkan sosialnya di sini kuat, yaitu apa? Ada kaitan dari pihak sekolah dan wali murid. Kalau di sini bukan sekedar wali murid, tapi wali santri, karena jauh-jauh. Jadi murid-murid di sini itu ada yang dari luar Jawa, bahkan beda suku, yang dari Jawa Barat, ada yang paling jauh itu dari Sumatera, Kalimantan juga ada. Ini sehingga untuk mengaitkan itu, biar kami juga selalu ada hubungan, ada pengalaman. Yang dulu kakaknya sekolah di sini ternyata orang tuanya atau omnya atau pakdinya kontak lagi, tak adiknya atau siapa itu masukkan lagi ke pondok, dan pondok sekolah di SMP sini. Itu sudah jauh-jauh. Anak-anaknya jauh dari orang tua karena kebanyakan di pondok. Gitu. Dan manajemen keuangan kami banyak dibantu oleh pemerintah dari BOS dan juga dari yayasan. Ya manajemennya ya seperti sama sekolah yang lain, hanya ada manajemen pondoknya di sini. Nah, secara kurikulum nanti biar dijelaskan dari Bu Jum selaku akan kurikulum, karena kami menambah juga dari kurikulum itu selain pelajaran secara umum seperti sekolah umum, ada tambahan Quran, itu akhlak, kepemimpinan yang seperti apa yang Bapak terapkan saat ini ataupun untuk kedepannya itu akan seperti apa? Satu, mencontoh Rasulullah. Selain tadi Pak Agus jelaskan, kepala sekolah itu kan sudah dibekali dari LP2KS. Nah, jadi ada diklat, namanya diklat calon kepala sekolah atau diklat kepala sekolah. Nah, itu ada kepribadian, kompetensinya ada kepribadian sosial, profesional. Kalau dulu tambah kewirausahaan, gitu kan ya, itu harus dikuasai. Kalau kita
menuju mencontoh Rasulullah ya ada empat wajib Rasulullah. Fatonah yang kepala sekolah harus pinter. Kepala sekolah seorang pemimpin tidak pinter tidak akan bisa memimpin. Gitu kan ya? Tablignya ya harus menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, tawassul bil haq, tawassul bis sabr, mengajak anak-anak baik, mengajak teman-teman guru baik, ya ele gitu ya. Otomatis didasari dengan cinta kasih. Kita itu ar-Rahman ar-Rahimnya Allah harus kita bawa ke sini. Begitu. Untuk yang kedepannya ya harus punya misi jauh. Seorang kepala sekolah harus mempunyai, ini loh ada program dari pemerintah, bahkan lintas dinas misalkan. Sekolah itu sekarang kan gabungannya program macam contoh kurikulum jelas hubungannya dengan dinas pendidikan. Ya, kurikulum merdeka, ya kami terapkan. Ada P5, ya kami terapkan. Ya, kemudian misalkan dari LH, Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana sekolah itu ada program Adi Wiyata. Jadi jauh ke depan, insya Allah sekolah ini mau Pak Agus bawa sampai cinta lingkungan itu. Kependudukan dari dinas yang ada hubungannya dengan kependudukan itu juga ada. Termasuk anak-anak masih SMP itu ada perkawinan yang itu harus disampaikan ke SMP. Nanti ke depannya sampai ke sana. Banyak sekali untuk menuju ke depan. Anak-anak kemudian juga ikatan alumni perlu dibentuk ke depan untuk membangun sekolah yang seperti itu. Dalam menerapkan kepemimpinan itu, apakah ada kendala nggih Pak di dalam melakukan itu? Pasti kendala itu gini, ketika kuliah semester berapa itu ada motivasi itu, psikologi pendidikan. Nah, motivasi itu kan ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu dari diri sendiri. Hambatannya apa? Seorang kepala sekolah biasanya ada hambatan dari dalam, malas, capek, lelah, jengkel, ya semua ada kan itu. Nah, itu dari diri sendiri. Yang atasi siapa? Ya dari diri sendiri, dari kita sendiri. Bagaimana mengajak teman-teman guru, murid-murid rajin kalau kepala sekolahnya nggak rajin? Hanya bisanya marah-marah. Berarti apa? Ketahu ladana. Kan berat, sulit. Kemudian bagaimana kita mengajak anak-anak berkata sopan kalau kepala sekolahnya tidak? Kan harus sopan. Bagaimana mengajak guru dan anak-anak ramah kalau kepala sekolahnya tidak ramah? Dan gitu kan ya. Terus hambatan dari luar yang merupakan Pak Agus sampai menjadi motivasi Pak Agus, intrinsik sudah, ekstrinsik yang memotivasi dari luar itu kalau Pak Agus tanda petik hambatan. Salah satunya adalah hambatan. Kan kalau kita manajemen sekolah itu kan harus ada analisis SWOT. Analisis kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya apa di sini? Kekuatannya kita mempunyai basic pondok. Kekuatannya kita sudah punya gedung yang bagus. Kekuatannya kita di lingkungan yang baik. Kekuatan kita muridnya alhamdulillah ya tidak sedikit Pak. Ini kan kekuatan. Gurunya kompeten. Sarjana. Ada yang sudah S2. Ini kan kekuatan. Nah, yang kelemahannya kan menjadi hambatan tadi itu memotivasi. Ada pertanyaan lagi loh. Contohnya apa? Lingkungan tadi baik, tapi ketika ini membawa anak-anak untuk lebih disiplin, kadang kita juga tahu keadaan anak-anak yang di pondok. Bagaimana sebanyak itu harus mandi antre, sarapannya juga harus antre, kan gitu. Nah itu juga memotivasi Pak Agus. Hambatan ini menjadi motivasi. Jadi kalau saya punya prinsip, masalah itu akan datang dan masalah inilah akan menjadikan kuat kalau kita hadapi. Hambatan lagi apa Pak Gus? Ya salah satunya kita perlu biaya. Walaupun sudah ditolong oleh pemerintah, kan gedung itu kan juga mahal.
maka ya pintar-pintarnya yayasan, sekolahan ini untuk mencari ini daya apa ya namanya wirausahanya itu harus ditingkatkan. Hambatannya lagi apa? Ada lagi tadi ada sarpra bisa ditingkatkan, gitu aja. Kan jelas di mana saja sekolahan sarpra itu menjadi hambatan. Di mana saja, hanya terus diusahakan. Sebagai kepala sekolah, apakah ada rencana dari Bapak Agus sendiri untuk yang mau dilakukan untuk meningkatkan kualitas sekolah? Pasti. Selain visi misi sekolah, seorang kepala sekolah itu pasti mempunyai visi secara pribadi untuk membawa sekolah ini. Saya kan ibaratnya masinis. Bagaimana membawa kereta api ini jauh, atau saya seorang nahkoda membawa kapal besar ini mengarungi samudra. Nah, gitu nih. Banyak sekali di sini Adiwiyata belum, insya Allah ini baru menata dan dimulai dari kepala sekolahnya menanam. Perpustakaannya belum, insya Allah Pak Agus sudah mulai bergerak nyari buku, ya, pengadaan dan sebagainya. Gedungnya masih kurang apa lagi, masih berusaha. Secara sarpra, secara anak-anak, tantangan kita adalah salah satunya itu prestasi akademis maupun non akademis. Yang akademis misalkan ada olimpiade, sen dan sebagainya, insya Allah tahun depan kita mulai berkecimpung, karena yang ini sudah berlangsung sehingga harus menanti tahun depan. Non akademis banyak sekali di Salatiga ini, ada lomba dan sebagainya. Itu untuk apa? Membawa kita ke masyarakatnya, sosial ya harus. Nanti sudah ada program-program yang belum tertulis, salah satunya itu bagaimana mengajak anak-anak itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ternyata bagaimana seorang mahasiswa UIN bukan sekedar mengerti agama tapi aplikasinya di masyarakat. Bagaimana anak-anak itu akhlakul karimah dengan salam sapanya. Agama kan tidak hanya sholat saja, tapi aplikasinya bagaimana membawa sholat itu bisa membuat anak-anak itu nyaman hidupnya, mencegah luka. Banyak sekali ini harus dibawa. Ya, masih banyak lagi dan masih diangan-angan. Gitu. Ya, saya mengajar dari tahun 2012, jadi kurang lebih sudah 12 tahun. Ya, saya mengajarnya mapel bahasa Inggris. Ya, untuk tahun pelajaran ini saya tugas tambahannya adalah sebagai wakil kurikulum dan juga sebagai wali kelas. Ya, sudah. Kurikulum Merdeka untuk kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 9 itu masih kurikulum 2013. Untuk penerapannya, kendalanya ya karena masih baru pelaksanaan, jadi kita masih belajar bagaimana menerapkan kurikulum dengan benar, terutama tentang berdiferensiasi ya, yaitu menerapkan pembelajaran sesuai dengan bakat siswa, minat siswa, dan juga tujuan belajarnya. Itu terus terang kalau kami masih harus banyak belajar, tetapi kami bisa belajar dari platform PMM. Ya, kendalanya adalah banyaknya guru yang baru sehingga mereka belum bisa mengakses PMM. Sistem belajarnya tatap muka, kecuali kalau pas pondok itu libur, misalnya maulud gitu. Pondok itu libur, jadi kita daring. Mengikuti pondok. Ya, untuk kalendernya sebenarnya kita dinas, tetapi ada beberapa kalender yang karena siswanya adalah siswa pondok, 90% kita adalah siswa atau santri di pondok, sehingga kalendernya untuk sistemnya ya mengikuti pondok juga. Kalau di sini pendidikan agama tetap ada, walaupun di pondok kan anak-anak sudah belajar kitab dan lain sebagainya.
Tapi sebagai mapel pendidikan agama itu kan masuk dalam struktur kurikulum, walaupun itu kurikulum merdeka, tetapi untuk pendidikan agama tetap masuk. Kemudian ada beberapa tambahan program unggulan seperti fikih itu kita ada, kemudian Al-Quran dan hadis itu juga ada pendidikan itu. Kalau kami dari awal ada tes masuk itu untuk mengetahui bakat dan minat siswa itu ada. Kemudian ketika kelas 9 kemarin juga ada asesmen bakat minat, itu anak-anak juga diikutkan. Kemudian pembinaan keagamaan ada beberapa agenda seperti Jumat religi, itu anak-anak nanti baca Quran khatam Quran. Jadi ada lembaran-lembaran seperti mushaf gitu yang dibagikan ke anak. Kemudian juga terkadang yasin tahlil bersama, sholawat bersama, itu untuk kegiatan keagamaan. Kemudian juga ada peringatan hari besar keagamaan juga kita melaksanakan, seperti kurban kan nanti Idul Adha ya, itu juga anak-anak kan tetap dilibatkan walaupun nanti menjadi satu dengan pondok. Ada beberapa yang bersama dengan pondok. Arina Nadia Baya, bisa dipanggil Arin. Saya dari kelas 8C. Oh, untuk adiknya yang cowok? Nama saya Rekza Arfa Habmana Prasetya, biasa dipanggil Rekza, dari kelas 7B. Saya ikut organisasinya, ikut OSIS. Kalau ekstranya itu ikutnya PMR. Iya. Kan di OSIS. Iya. Jadi Arina itu menjabat sebagai apa ya? Bendahara. Bendahara. Iya. Untuk di PMR-nya? Ya biasa. Jadi anggotanya? Iya. Untuk di Rekza sendiri ikut organisasi atau ekstrakurikuler apa di sekolah ini? Ya, jadi OSIS. OSIS, ikutnya OSIS. Terus untuk jabatannya? Wakil OSIS. Wakil OSIS. Sama sekolah di sini, kalian ada nggak prestasi yang kalian raih di sini? Belum. Dulu hampir mau ikut pramuka, tapi nggak jadi karena ada halangan di sekolah. Oh, itu dari sekolahnya nggak jadi gitu ya? Sama lomba IPS pas kelas 7, tapi nggak jadi karena saya sakit. Di Rekzanya prestasinya belum ada. Masih awal. Tahun berikutnya mungkin masih bisa meraih prestasi. Gerak toh. Cepet. Tapi kok kamu oleh ada orang ini suaranya terus gak dikenal. Jadi kan sebenarnya kan aku udah beda. She aimed for my chest with love. Bagaimana perasaannya, Men? Lapar sekali, Kak. Ayo cepet.